Halo, assalamualaikum teman-teman Enong Talk. Hari ini kita sudah bersama seorang siapa nih? Seorang wanita. Seorang wanita, tenaga ahli, anggota DPR RI ya. Dan sekarang Maria tinggalnya di Jakarta berarti ya. Untuk jadi tenaga ahli, DPR RI itu ada syarat khusus nggak sih? Harus laki-laki, nggak boleh perempuan, atau yang perempuannya ada kriteria tertentu? Sapa dulu ya, Iya. viewersnya. Nama saya Maria Eviana. Saat sekarang bekerja profesi sebagai tenaga ahli anggota DPR RI. Belum lama ya, mungkin jalan 1 tahun lah menjalani profesi. Pertanyaan dari Kak Enul tadi, tidak ada syarat khusus sih ya. Perempuan laki-laki semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi tenaga ahli, khususnya untuk anggota DPR RI. Itu karena anggota DPR RI kan dia harus tinggal di Jakarta kan ya, berarti staf ahlinya harus ikut ke sana juga. Ya, karena kantor nggak boleh jarak jauh. Kantor kita di DPR RI kan di Senayan ya, Jakarta Pusat. Jadi teman-teman yang bekerja di sana ya bertempat tinggal di Jakarta juga. Apa semua perempuan yang jadi tenaga ahli DPR itu suaranya sambut Maria ya? Kok suaranya lembut kali sih? Beda kali dengan hostnya. Karena mantan penyiar di salah satu radio di Banda Aceh. Mungkin semakin beranjak usia seorang wanita mungkin kan dilatih menjadi seorang ibu kan, walaupun belum nikah. Harus lemah lembut gitu. Gimana nih Kak Ino? Kok jadi kaku ya sama dia? Nggak tahu nih teman-teman mau nge-share apa nih. Gimana sih ranah perempuan di ranah politik itu sebenarnya? Kalau untuk ini kan Maria masih single. Kalau misalnya yang untuk yang udah berumah tangga, itu sebenarnya makan waktu yang banyak nggak sih? Mungkin saya mau mengawali tentang masih banyak orang-orang kita ya, tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga yang menghindari dunia politik ya. Mungkin praktik politik kita yang masih belum menampakkan bahwa bergelut di dunia politik itu akan membantu perbaikan dalam kehidupan manusia. Karena sejatinya politik itu kan transfer keadilan, dan tujuan dari berpolitik yang baik itu adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kalau dalam Islam disebutkan masyarakat yang madani gitu ya, yang semua kebutuhannya terpenuhi gitu, keadilan ada gitu ya. Jadi karena carut marut politik ini yang membuat mungkin sebagian orang-orang kita ya, terutama di lingkungan kita itu mungkin agak menghindari lah dunia politik, termasuk saya pribadi sih sebenarnya. Jadi dulu saat masih berpendidikan di jenjang perkuliahan ya, mereka lebih ke dunia jurnalistik ya, media gitu. Jadi kesan yang ada tuh kita tuh mau independence, jadi tidak memihak gitu ya. Sedangkan orang-orang berpolitik ini kan mereka punya tujuan gitu ya, di satu kubu ya, mau di satu ranah partai gitu ya. Tapi kan tujuannya sebenarnya sama, transfer keadilan, transfer kesejahteraan untuk masyarakat. Tapi tidak tahu apa rencana Allah gitu ya setiap manusia. Saya pribadi merasa sepertinya saya sedikit ditarik ke dunia politik. Ditarik ya, apa tertarik nih? Ditarik oleh takdir. Berarti awalnya nggak ada rencana nih untuk gabung di dunia politik? Iya, tidak berencana dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Karena kan Maria pribadi lebih bergelut di bidang media, karena bersekolah juga tidak jauh dari media. Sekolahnya S2 jurnalistik ya? Alhamdulillah mendapatkan gelar sarjana dari kampus Universitas Islam Negeri Araniri, angkatan terakhir yang mendapatkan ijazah IAIN Araniri tahun 2013.
kemudian selesai di Banda Aceh, alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjutkan studi di salah satu kampus di Cina. Ya, Kak Inul juga kan salah satu jebolan kampus di Iya, Cina tapi juga. kita beda provinsi dan juga beda jurusan provinsi, gitu. Tapi sama gitu. Ini juga tidak jauh bergelut di belajar tentang media, pengaruh media massa gitu ya. Dan sebenarnya Maria di Cina itu lebih tertarik ke kebudayaan sih sebenarnya. Jadi ke komunikasi antar budaya, kehidupan masyarakat Cina yang kita tahu bersama, Mbak, Cina itu punya peradaban yang lama gitu ya. Iya. Mereka tuh punya peradaban yang sebenarnya menarik untuk kita kaji kembali. Jadi terlepas dari hal-hal politik ya, yang masyarakat kita mungkin ada bagian-bagian dari negara Cina ini ataupun etnis Cina ini yang mungkin yang mungkin tidak menjadi hal yang lain untuk diperbincangkan, karena kan kadang-kadang kesan itu kan pribadi ya. Mungkin orang pribadi punya masalah sehingga itu berkembang menjadi sebuah isu gitu ya. Dan ketika hal-hal stereotip itu ada, kan itu tergantung orang lain apakah mau percaya atau tidak. Jadi cerita tentang Cina menurut saya peradaban mereka itu bisa menjadi pelajaran sih untuk kita. Dan misalnya Maria di Cina itu sendiri di awal di sana kan tidak bisa berbahasa Mandarin ya. Penyebab itu yang membuat kita tuh tidak bisa mempelajari gitu. Sebenarnya Terbatas jadi ya untuk mempelajari budaya Cina di sana ya, terbatas. Kak Ino terasa nggak ketika kita di Cina itu sapaan orang Cina tuh biasanya niche lemah. Iya, Kita iya. tuh selalu bertanya ketika satu sama lain. Kalau misalnya orang Indonesia, orang kita Aceh gitu, nyapanya gimana kabar gitu kan, baik atau tidak. Tapi orang Cina itu di awal sapaannya itu adalah kamu udah makan belum? Iya. Gitu kan. Jadi istilahnya sebenarnya ada nilai-nilai budaya di situ, peradaban, bahwa di Cina di sana mereka tuh sangat concern kepada seseorang apakah dia sudah makan atau belum, seperti itu. Karena mungkin sejarah juga Cina pernah punya masalah ya dengan paceklik ya, dengan produksi, sehingga mungkin itu membuat masyarakat di sana tuh tidak mudah mendapatkan bahan-bahan makanan. Iya, itu sama yang kayak Kernel tahu dari bukunya Andrea Hirata. Jadi dia ada ngebahas sekilas tentang masalah budaya Farwell waktu dia sekolah, waktu Farwell itu. Jadi perbedaan antara Eropa sama Cina itu memang sangat jelas. Bisa dilihat dari Farwell-nya, gimana sistem perpisahan ala Cina dan sistem perpisahan ala Eropa. Sangat jauh beda. Kalau Cina itu katanya lebih berakhlak ya. Maksudnya di saat timur gitu budaya timur. Jadi ada rasa-rasa kayak wah kita akan berpisah nih, nanti kita akan jadi teman selamanya ya. Sedangkan kalau di segi barat enggak, mereka cuma pakai satu kata party gitu kan. Jadi nggak ada kata-kata yang membuat iba atau sedih gitu, nggak ada. Jadi dari situ kan culture-nya juga kelihatan ya sangat berbeda. Ya, jadi emotionnya dikurangi. Gitu. Jadi kalau kayak Maria ini kan kuliahnya di media, terus sekarang ditarik ke dunia politik, itu kan sebenarnya ada kaitan kan? Karena dunia politik itu nggak bisa jauh dari media, iya nggak? Itu punya hubungan yang kuat sih satu sama lain ya. Iya. Dan politik itu juga bisa berjalan itu karena di-push ya, disebarluaskan oleh media itu sendiri. Iya, itu. Dan gimana kalau tanggapan Maria tentang kasus Ukraina sama Rusia sekarang? Jauh ya tarikannya. Jauh ya. Bicara tentang ini ya, dunia internasional ya. Iya. Maria bukan expert di bidang politik ya. Iya. Tapi tidak salahnya membicarakan hal-hal yang update saat ini ya. Peperangan sih mungkin sisi mana teman-teman melihat perspektif baik itu melalui negara Rusia atau negara Ukraina, mungkin bisa jadi dua-duanya punya perspektif masing-masing yang berbeda gitu ya. Dan di awal Indonesia ini memang sudah sudah ada satu keputusan dan posisi di mana tidak memihak salah satu blok gitu.
Karena kita negara non-blok gitu. Iya, baik blok barat saat itu ya, NATO dan sebagainya, atau blok timur Rusia dengan negara-negara pendukungnya. Gitu. Tapi menarik bagi saya pribadi, salah satu yang paling muncul itu kan sosok dari Presiden Rusia itu sendiri ya, Vladimir Putin. Gitu ya. Karena saat Vladimir kuliah di Cina juga, itu dominasi kaum-kaum Rusia juga banyak di Cina. Ya, karena memang negara mereka berbatasan satu sama lain, terutama Cina bagian utara berbatasan langsung dengan Rusia bagian selatan. Ini daratan mereka juga berbatasan, berdekatan ya. Jadi kawan-kawan Rusia yang pernah berkomunikasi sama Maria, sampai hari ini juga kita masih berkomunikasi gitu ya. Mereka itu memikirkan bahwa sosok Vladimir Putin ini memang kayak sosok yang masih belum tergantikan oleh orang lain. Maka oleh itu jabatan-jabatan seperti Perdana Menteri atau Presiden ketika beliau menjabat itu menjadi terus-menerus. Ya beliau terus terpilih gitu. Karena memang di negaranya mungkin gitu ya, karena kita belum pernah ke sana, masih belum tergantikan dengan orang seperti beliau gitu ya. Dan kita lihat juga memang beliau punya background yang sangat menarik kan. Beliau juga sosok yang mencintai masyarakatnya gitu, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Rusia itu sendiri gitu. Ya terlepas dari banyaknya pertikaian ya, orang-orang mungkin tidak menyukai beliau karena beliau defense untuk negaranya. Ya itu kan hak masing-masing orang, penilaian masing-masing orang. Tapi yang jadi menarik adalah sosok leader itu sendiri sih. Jadi ketika seorang leader itu benar-benar ingin menegaskan sesuatu gitu, berarti dia tegas dalam melakukan hal gitu. Jadi termasuk hal yang dilakukannya mungkin ya dalam tanda kutip ini adalah cara beliau melindungi warganya gitu. Oh, dari penjelasan Maria, kayaknya Maria salah satu fansnya. Ya gak sih? Urra gitu. Kalau di anggota DPR sendiri itu ada nggak sih yang bercanda soal yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sekarang? Mungkin ada bahannya jadi sesuatu yang jadi isu yang gimana gitu di kalangan DPR. Jadi Rusia dan Ukraina ini kabarnya kan memang mendominasi hari-hari pemberitaan kita ya. Media mainstream kita juga terus-menerus membahas tentang ini. Iya. Karena Indonesia juga masih belum ada ketegasan tersendiri bahwa ya ketegasannya adalah kita mendukung menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, karena kita tidak mendukung perang gitu ya. Tapi terlepas daripada itu mungkin ada alasan-alasan tersendiri kenapa Rusia melakukan yang mereka katakan sebagai yang mengamankan daerah mereka sendiri ya, yang kita tahu bahwa Ukraina pernah atau memang pernah diajak oleh NATO untuk bergabung dengan NATO gitu, si Ukraina. Mungkin alasan itu yang menjadi sensitif kali Kak ya, karena memang urusan bilateral dua negara yang kita tahu sebenarnya Rusia dan Ukraina itu kan memang ya saudara seibu ya, bisa dikatakan punya ikatan darah yang sama, saudara gitu, lepas dari kepentingan politik masing-masing. Kalau di DPR sendiri kebetulan saya di Aceh saat ini karena pekerjaan lapangan reses untuk kegiatan DPR, jadi masih belum kembali ke Jakarta. Jadi kabar mengenai hal itu masih belum ada langsung terjadi sih. Tapi saya yakin semua orang juga punya interest yang sama, dan balik lagi ke pribadi masing-masing sih, bisa melihat ini jadi maksudnya menjadi dari sudut pandang yang mana gitu ya. Tapi salah satu hal yang kita baca di netizen gitu ya, Vladimir Putin menjadi sosok yang menyita atensi banyak orang sih, terutama ya warga netizen plus 62. Iya, soalnya saya juga lihat di beberapa media sosial ya, pada dengan keluarin kata urra semua, baik melalui video atau melalui tulisan gitu kan, dengan ya menunjukkan kalau Putin punya banyak fans di Indonesia gitu. Ya, imajinasi Indonesia itu sendiri mungkin
ingin punya sosok leader seperti itu ya di masa depan, karena sosok seperti itu tidak jauh dari apa yang kita ketahui tentang presiden pertama Indonesia ya, Pak Soekarno ya. Ya kurang lebih seperti itu lah. Jadi sosok yang energik ya, ketegasannya gitu ya, vokal di dunia internasional gitu. Itu mungkin yang masyarakat plus 62 tuh ingin punya leader atau presiden yang menggaung dunia gitu. Seperti ketegasannya Putin juga. Iya. Kalau Maria sendiri ini kedepannya ada yang ingin mencalonkan diri? Ya ini belum sih Kak. Belum ya. Karena memang tadi sebelumnya gitu belum pernah terpikir terjun di dunia politik gitu, karena ya contoh misalnya hal yang terpikirkan itu mungkin menjadi seorang akademisi ya, atau praktisi di bidang kita masing-masing. Misalnya kalau Maria ya praktisi bidang media gitu kan, pengamat media itu sendiri gitu, karena kita bersekolah dan berkuliah juga di bidang itu. Jadi lama-lama karena politik ini juga tidak bisa dipisahkan dari media, di mana media juga menjadi tatanan yang sangat penting di negara yang bersistem demokrasi gitu. Karena media itu salah satu pilar penegak demokrasi. Jadi menurut saya juga saya bisa berkesempatan menjadi tenaga ahli anggota DPR hari ini tidak jauh juga karena memang peran di media juga. Jadi kekuatan media ini, magicnya media ini ya untuk membantu mentransfer nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri melalui politik. Oke, ada nggak kata-kata untuk para perempuan di sana yang ingin bergabung ke dunia politik? Kan ada yang minat mau gabung ke dunia politik tapi merasa sangat susah kan? Ya. Jadi beberapa hari yang lalu kan kita memperingati Hari Perempuan sedunia, ya. Jadi Hari Perempuan Internasional 8 Maret beberapa hari yang lalu itu juga menjadi evaluasi review untuk kita perempuan di lini sektor kehidupan gitu ya, salah satunya di politik. Jadi menurut Maria kita nggak boleh anti pada politik itu sendiri, kita harus berpartisipasi, ikut aktif, tapi tidak mesti menjadi politisi gitu ya. Berarti kita aware, jangan apatis juga gitu ya, harus aware, harus update berita-berita seputar politik gitu. Kalau kan ada tuh sebagian kawan-kawan yang mungkin sudah anti dengan berita politik, mereka langsung skip gitu loh Kak, nggak suka gitu, karena memang mungkin kebanyakan politisi itu banyak bohongnya gitu. Ini kan rahasia umum gitu ya. Jadi udah pilih saya di pemilihan gitu, setelah itu mereka melakukan agenda mereka sendiri dan melupakan rakyat, ya orang yang memilihnya. Mungkin begitu ya image-nya gitu. Cuman pelan-pelan kan kita ingin merubah image yang seperti itu, bahwa yang Maria ketahui sekarang ya Kak, orang menjadi politisi harusnya itu kalau orang yang cerdas, karena yang dia bantu itu adalah manusia, makhluk kompleks. Jadi kalau misalnya orang-orang yang bergelut di expert, keahliannya itu di bidang eksakta gitu ya, jadi mereka tuh bergelut dengan rumus gitu ya, benda mati gitu ya. Jadi kalau misalnya profesi kita langsung berhadapan dengan manusia itu sesuatu yang sulit gitu, karena manusia itu sangat kompleks, ya kan. Jadi merunutkan, mengarahkan manusia gitu ya, menciptakan sebuah kedamaian itu sendiri, kesejahteraan itu yang sulit sebenarnya. Yang butuh orang-orang dengan kapasitas otak yang besar gitu ya. Kalau otak yang kecil itu nggak sanggup, space-nya nggak sanggup untuk menyelesaikan persoalan kompleksnya kehidupan manusia. Jadi menurut Maria sekarang ayo kita belajar lagi gitu, karena belajar itu tidak mesti di bangku perkuliahan ya untuk saat ini ya. Kita sekarang bisa akses apa aja gitu Kak. Kita bisa buka website kampus-kampus yang mungkin kita punya keinginan untuk masuk ke kampus tersebut gitu ya. Tapi sekarang kan dengan banyaknya jurnal, kita bisa download jurnal internasional gitu, bahasan-bahasan politik gitu ya, bahasan-bahasan tentang keadilan gitu. Ya secara nggak langsung kita menjadi makhluk dunia gitu. Tidak hanya tinggal di daerah kita sendiri, tapi kita juga bisa bergabung dengan warga dunia gitu. Tidak lagi jadi kata di bawah tempurung lah ya. Iya.
Oke, makasih Maria udah sharing di Nong Talk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga karirnya ke depan semakin bagus, amin. Semakin sukses. Juga amin. Nong Talk semakin ya ditonton oleh banyak orang. Amin, amin. Allah terus menginspirasi wanita-wanita dimanapun Anda berada. Insya Allah, insya Allah. Oke, makasih atas waktunya. Sama-sama, Kak. Teman-teman Nong Talk, cukup sekian sharing kita tentang perempuan di ranah politik hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tetap dukung kita agar selalu semangat untuk sharing informasi-informasi yang inspiratif dan juga memotivasi sesama perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.